Oke. Nah, sekarang kalau misalnya grid kita udah jadi begini ya, kita tinggal bikin view-nya. View-nya maksudnya adalah view untuk ini kita punya view 3 dimensi ya, yang ditampilkan oleh si Tekla, yang dibikinkan oleh Tekla. Nah, ini view 1 3D ya, di atas ini. Nah, ini view default-nya. Tapi kita bisa bikin view untuk setiap elevasi dan setiap grid. Maksudnya adalah potongan untuk grid, nanti kita bikin view-nya masing-masing, kemudian juga tampilan untuk tiap elevasi. Elevasi 0, elevasi min 5000 misalnya dan sebagainya. Nah, itu kita bisa bikin secara otomatis. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke sini ke menu view, menu ini. Ya. Di atas ada kan menu view itu kan ya? View, masuk ke new view, along grid line. Ada ketemu? Nah, klik ini, along grid line, nanti akan muncul seperti ini menunya. Nah, ini. Klik aja create, tapi kliknya sekali aja ya, jangan berulang kali, karena setiap kita klik ini, dia view-nya akan ditambahkan lagi gitu. Jadi kliknya sekali aja, create, nah, nanti akan muncul seperti ini. Grid 1, 2, 3, 4, A, B, C, plan 0, plan 10.000, sampai plan min 5.000, seperti ini. Nah, ini tinggal kita cancel aja yang ini. Nah, ulang ya. Saya ulang lagi sebentar. Oke, jadi lihat dulu ini, udah diulang. Oke, nah. Jadi kayak gini ya, masuk ke sini, view, new view, along grid line. Ada ya ketemu ya? Klik, nanti muncul menunya seperti ini. Nah, kalau udah muncul menu seperti ini untuk perintahnya, mau dia sebenarnya menanyakan ini Tekla, mau dibikin di area apa, grid mana aja yang mau dibikin. Tapi ini sudah betul, nggak perlu kita setting lagi, tinggal kita klik create aja sekali. Bagi yang sudah tadi nggak usah, tapi yang bagi yang belum, tinggal klik create sekali. Create, nah nanti akan muncul view list seperti ini. Ini namanya view list ya, kemarin sempat kita bahas sebentar. Nah, dia akan muncul, di sini ada grid 1, ini view, ini daftar view. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tadi saya jelaskan kenapa kita ini jangan diklik berulang-ulang. Lihat, kalau create ini saya ketik lagi, create, nah dia akan nambahkan lagi. Akan terduplikasi gitu loh, view-nya. Setiap saya klik ini, nah dia nambah lagi gitu. Jadi terduplikasi terus gridnya. Nah, jadi ini bisa saya hapus. Saya bisa hapus dulu semua view ini. Nah, saya delete, saya select semua. Saya delete. Nah, oh ya ini dulu belum. Saya delete aja. Nah, ini kosong ya. Aslinya begini. Saya baru create sekali lagi. Nah, ini dia. Bagusnya seperti ini. Jadi satu aja. Oke. Ini tinggal kita tutup atau kita cancel boleh. Nah, saya. Jadi sekarang begini. Ini namanya view list. View list itu kayak kemarin juga sempat jelaskan, kalau saya tutup, cara memanggil view list adalah Ctrl I. Ctrl I di keyboard. Ctrl I plus I itu untuk memanggil view list atau daftar tampilan, daftar view itu apa ya? Tampilan ya. Daftar view. Ctrl I ya, memanggil view list. Jadi kalau suatu-waktu kalau kita pengen membuka view baru atau menutup view, tinggal kita panggil aja view list dengan cara cepatnya Ctrl I. Nah. Jadi di view list ini, tampilannya kan seperti ini, ada 2 jendela. Ada jendela sebelah kiri, ada jendela sebelah kanan. Nah, jendela sebelah kiri ini adalah daftar view yang tersedia, yang barusan kita bikin. Nah, ini jendela sebelah kiri nih, dia daftarnya ada di sini. Nah, jendela sebelah kanan ini adalah view yang sedang aktif atau yang sedang terbuka, gitu loh. Ini kan ada 3D di sini ya, berarti view 3D ini yang sedang terbuka aktif. Nah, kalau di sini, misalnya saya pengen menutup view 3D ini, saya panggil view list tadi Ctrl I, dan dia view list. Nah, lihat ada saya pengen menutup view 3D, saya tinggal double klik di sini. Lihat, view 3D ini saya double klik. Nah, dia pindah ke kiri. Nggak view-nya jadi ketutup. Nah, ini bukan berarti kita keluar dari modelnya. Ini bukan berarti kita keluar dari teklanya, tapi hanya view-nya saja yang kita tutup. View-nya kita tutup gitu loh. Nah, kalau kita pengen buka view yang lain, misalnya saya pengen buka grid 1,
pandangan potongan di grid 1. Saya buka nih, saya double klik grid 1. Nah, grid 1 akan pindah ke kanan. Nah, saya dapatkan potongan view elevasi untuk grid 1. Ini kan ada elevasi min 5.000, 2.000, 0 tadi kan, 5.000 sama 10.000. Ini adalah potongan view untuk grid 1. Itulah. Nah, kemudian misalnya saya buka plan 0 misalnya. Saya buka, nah ini plan untuk elevasi 0. Berikutnya juga sama. Ini plan elevasi itu pandangan ke atas semua, tapi kalau yang grid-grid ini adalah pandangan untuk potongan, section untuk grid. Kalau yang ini grid 2, grid 3, ini potongan untuk grid 3 misalnya pandangannya. Kalau plan ini berarti adalah tapak atasnya, elevasinya, gitu loh. Tapak atas. Nah, kalau 3D ini tampilan 3 dimensinya. Nah, jadi cara cepat untuk membuka menutup view itu pakai ini ya, view list tadi, Ctrl I aja, Ctrl I. Nah ini kita tutup yang ini. Nah kita balikan dia ke kiri, double klik di sini, tinggal hanya view 3 dimensi aja yang nyala seperti ini. Itu cara cepat kita kalau membuka menutup view. Nah Tekla maksimal itu bisa buka hanya sampai 9 view. Lihat ya, saya buka semua ini view ini. Nah, saya buka semua sampai ke 9, nanti baru dia bikin notasi. Nah ini, you cannot open more than 9 views at the same time. Maksimal kita bisa bukanya sampai 9 view samaan. Kenapa? Jadi kadang-kadang kalau di pelaksana itu mereka bikin view itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan itu ya. Dia buka view kadang-kadang malah pakai 2 atau 3 monitor mereka bikin gitu. Nah, ini view ini bisa disusun. Ini kan view terbuka semua ada di sini kan. Kelihatannya view terbuka di sini, kita bisa susun di sini di menu ini Windows. Di sini ada menu Windows. Nah, ini saya bikin misal style horizontally. Nah, dia akan disusun seperti ini gitu loh. Ini view yang terbuka semua gitu. Kita bisa lihat seluruh area di sini. Nah, 9 kebanyakan. Orang maksimal biasanya bekerja hanya sampai 3 view aja gitu. Nah, tapi kalau sudah kebanyakan 9-nya kita bisa tutup. Cara nutupnya tadi ya bisa aja dengan klik di sini juga bisa nih. X ini bisa ditutup, nah dia kan nutup kan. Nah, atau cara cepatnya yang saya gunakan adalah panggil aja tadi view list, Ctrl I, tinggal di sini aja. Nah, ditutup, di double klik aja yang ada di sebelah kanan nih untuk nutup. Nah, dia akan balik ke kiri. Nah, disisakan 1, ini baru kita maksimalkan. Nah, seperti ini. Nah. Tapi kalau misalnya kita, ini tips ya. Kalau kita bekerja dengan Tekla, tipsnya, sebaiknya kalau misalnya kita bekerja harian dengan Tekla, misalnya saya selesai model nih hari ini. Nah, sebaiknya view-nya kita tutup dulu semua, gitu loh. Kalau kita selesai kerja ya, selesai melakukan pemodelan misalnya seperti ini, nah ini view-nya akan saya tutup dulu semua. Nah, saya kosongkan dulu layarnya, baru saya save si Teklanya, baru saya tutup gitu loh. Baru ditutup. Kenapa? Jadi besok begitu saya buka Teklanya, kondisinya saya open dia tutup seperti ini, dia kosong seperti ini. Itu jauh lebih ringan buat Tekla untuk buat daripada kalau ada view-nya lagi terbuka. Kalau view-nya terbuka, apalagi lebih dari 2-3 view itu berat. Lumayan berat buat si komputer untuk langsung membuka seperti itu. Jadi biar lebih enteng, setelah kita selesai bekerja, view-nya kita tutup dulu semua gitu. Nah, kita pindahkan dia ke kiri semua, tutup, baru ini di save misalnya, di save, baru filenya kita tutup, kita baru keluar dari ini. Jadi besok pada saat kita mulai kerja, dia kondisi kosong. Jadi lebih enteng buat si perangkat untuk membuka pertama kali gitu loh. Daripada dia harus membuka view-nya langsung serentak gitu loh. Nah, setelah terbuka sini baru kita panggil tadi si view list-nya, Ctrl I, baru kita buka view yang kita butuhkan gitu loh. Itu. Saya view 3D seperti ini. Itulah, itu bagaimana kita berinteraksi dengan grid ya. Itu tadi kita bikin gridnya dari awal. Nah, sekarang kita akan coba bikin grid, tapi kita coba convert dari kita coba import dari DWG. Kita coba import DWG untuk bikin grid dan elevasi. Ya. Nah. Ini grid yang tadi kita bikin. Sekarang kita coba import satu gambar DWG. Nah, cara mengimport reference model atau model lain, model atau objek lain ke dalam model Tekla kita menggunakan menu ini. Lihat, di sebelah kanan itu ada menu toolbar di sini kan? Di sebelah kanan, yang nomor 2 dari bawah yang kayak ada gambar kardus ini. Judulnya reference model.
Ada yang ketemu ya, Ibu? Reference model. Nah, dia menunya di sebelah kanan ini nih. Nomor 2 dari bawah. Di bawah itu kan ada kotak segitiga. Nah, di atasnya ada kayak kardus gitu, kayak kotak. Itu judulnya menunya reference model. Coba kita klik reference model nih. Nah, ini. Nah, ini untuk menambahkan objek atau model ke dalam Tekla kita. Misalnya ini, kita bisa klik langsung add model. Klik di sini, kalau udah keluar menu seperti ini ya. Klik add model. Add model itu maksudnya menambahkan model. Nah, ini. Nanti muncul menunya ini. Muncul menu ini. Nah. Kita tinggal browse. Browse itu kita cari file apa yang mau kita import ke dalam Tekla. Browse. Nah. Tadi yang sudah diimport ya, yang sudah kita download tadi, kan ada satu folder tuh, sudah diekstrak. Judulnya kan import reference ya. Tadi saya minta kita letakkan di desktop, tinggal kita cari di desktop kita ini. Nah, desktop ini, import reference. Diekstrak dulu. Yang belum diekstrak dulu, taruh di desktop. Nanti yang kita import pertama kali adalah ini. Nah ini kan ada DWG ya isinya. Kalau udah kita ekstrak adalah ground floor plan, GF plan ref. Nah, referensi untuk plan lantai. Oh iya, tadi kita share di grup ya Pak ya. Namanya import reference. Itu di-download, ditaruh aja di desktop, diekstrak, taruh di desktop. Isinya itu nanti adalah ini file-file yang bisa kita import ke dalam model. Ini. Kalau sudah ketemu, nanti di copy aja, taruh di desktop, diekstrak dulu ya, taruh di desktop. Nanti dia akan satu folder ini namanya import reference. Saya akan cari setelah jadi yang ini, GF plan. GF plan ref ya. Jadi di sini, tadi menunya kan kalau kita ulang dari sini. Nah ini ya, reference model, klik. Nanti muncul ini menunya, reference model, add model. Saya klik add model. Nah, muncul lagi dialog boxnya seperti ini. Tinggal kita browse. Browse. Nah, apa file yang mau kita cari? Saya akan browse ke desktop. Nah, desktop ini dia. Tadi yang kita import, yang kita download tadi import reference ini. Setelah diekstrak ya, saya buka foldernya. Nah ini, di dalamnya ada ini beberapa file. Saya akan cari dulu ini yang DWG. Ada 2 DWG, ada 3 model di dalam ini. Saya akan masuk ke DWG yang ini, GF plan ref, ground floor plan ref reference. Nah ini saya double klik aja nih, GF plan ref ini, double klik atau klik open bisa juga. Open, nanti dia akan masuk ke sini, GF plan ref. Nah, GF plan ref ini dia merupakan gambar DWG atau gambar CAD. Saya belum tahu skalanya berapa. Biasanya kalau gambar CAD itu kan di skala berdasarkan kertas ya, ukuran kertas gitu. Nah, biasanya kalau misalnya skalanya 1/100 atau 1/50, kita di sini juga kita isikan, ngikutin gitu. Sehingga nanti yang tampil di model itu dia skala 1/1, skala aktual gitu loh. Jadi kita ikutin skalanya. Tapi di sini kebetulan karena saya nggak tahu skalanya berapa, ini saya kosongkan saja nih. Skalanya saya anggap 1/1 aja dulu. Nanti setelah itu nanti kalau perlu baru kita atur gitu loh. Nah, offsetnya ini peletakannya itu kita berikan 0 aja semua. Jadi nanti dia akan patokannya ada di koordinat 0,0 peletakannya. Nah, ya, kalau udah ketemu seperti ini file, tinggal kita add model aja. Ini GF plan-nya sudah muncul di sini, tinggal kita add model aja. Tekla akan memasukkan si grid-nya ini tadi, patokan grid ini ke model kita. Ini aslinya adalah gambar CAD DWG. Nah ini ditimpakan ke grid kita.
Ya? View-nya, ya, view 3D. Coba saya ambil tampak atas ya plan-nya ya. Ini reference model ini menunya ini ya kayak kotak ini reference model, tinggal add model aja. Add model, kemudian browse, kita cari tadi GF plan ref ini. Nah, tinggal di add model, ya kan masuk ke situ. Grid-nya nggak sama dengan, posisinya nggak pas. Nah, oke. Posisinya nggak pas dengan ini, jadi ada selisih ya. Nah, ini bisa kita move. Jadi kadang-kadang ini memang nggak sama, ini bisa kita move ya. Seperti ini misalnya, yang grid ini ya, apa namanya, yang reference-nya ini, nih bisa kita select, klik kanan, move. Nah, ini bisa kita titik satunya ini, titik A1-nya ini, ya ujung ini bisa kita samakan dengan titik koordinat si grid kita. Nah, ditimpakan seperti itu. Di move, disamakan gitu. Kayak gini. Kan misalnya dia bergeser, ada jauh nggak pergeserannya? Jauh ya. Nah, oke. Oke, mungkin ada yang pergeserannya itu di jarak, sebentar. Oh, pakai file yang berbeda, saya coba, nggak apa-apa. Kalau dia bergeser, bisa si grid kita yang dipindah, bisa juga gitu loh. Kita akan ngikutin aslinya ini. Ya, sebentar. Mungkin saya salah file ya, atau ini. Lihat. Saya akan pakai gridnya yang dipindah, grid yang biru yang punya kita. Bisa di sini. Nah, klik grid yang biru, klik kanan, move, ambil titik originnya, A1-nya. Nah, snapnya kan nangkap situ. Nah, itu kita timpakan ke titik A1-nya si grid yang baru. Nah, jadi gridnya bisa dipindah seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga dia nempel posisinya sama. Lihat, kayak gini ya. Nah, misalnya posisinya, sebentar ya, saya cek. Berapa ya pergeserannya? Misalnya aslinya begini. Oke. Bisa diklik grid yang biru ini. Nah, klik grid yang biru, bisa diklik kan. Nah, klik kanan, move. Oke. Nah, jadi kalau kita move itu, kita akan tentukan dulu titik posisi aslinya. Apa namanya? Titik originnya untuk perpindahan. Nah, titik origin untuk perpindahan, cari sumbu A1. A1 itu yang paling pojok bawah. Nah, ini. Snapnya akan nangkap di situ.
Oke, klik di titik A1 itu, kemudian pindahkan ke posisi grid yang baru, titik A1 grid yang baru. Dia akan nangkap. Nah, seperti ini misalnya, ke sini. Nah, dia akan dipindahkan grid itu ke posisi si grid reference. Originnya nggak pindah. Ya, XY-nya nggak pindah. Tapi yang jelas gridnya pindah kan? Iya, yang penting gridnya pindah. Ini originnya. Gini, gambar desain ini, grid desain ini belum tentu dia berada di titik origin, gitu loh. Belum tentu dia berada di titik, kan gini, orang kalau bikin desain kadang-kadang, dia bikin dulu desain itu satu area model gitu loh. Jadi model A bisa aja bukan di titik origin, tapi dia udah menempati posisi tertentu di dalam area keyplane gitu loh. Jadi kita jangan terlalu berpatokan ke titik origin, tapi sekarang kita menyamakan si tagline-nya akan mengikuti posisi dari grid yang baru. Seperti ini. Tadi masih belum bisa memindah apa? Sudah ya. Nah. Oke. Mungkin saya salah ngambil file. Jadi karena yang penting posisinya dimanapun, si titik sini, grid yang dari Tekla, dia harus nempel di A1-nya ke nempel di posisi A1 dari grid yang baru kita import. Dia nempel, walaupun apakah dia di titik origin atau tidak, gitu loh. Mungkin kita pakai file yang berbeda, tadi saya pakai yang ada di origin. Nyatanya ada yang berbeda sih memang. Filenya. Saya nggak masalah. Nah. Sekarang ini. Grid yang kita import ini, saya akan cek. Di sini skalanya dia bilang 1/80 ya. Skalanya dia bilang 1/80. Nah, ini aktual jaraknya adalah 5190. Kita bisa cek, ini kalau di Tekla berapakah jarak ini, apakah ini sudah aktual skalanya atau tidak, gitu loh. Cara ngeceknya adalah saya menggunakan ini. Ada di edit, menu edit, nah ini. Edit menunya, di sini ada namanya measure. Measure ini untuk melakukan pengukuran. Yang kayak gambar mistar itu loh. Ketemu ya? Nah ini, lihat. Measure ini saya jabarkan ke bawah, ada panah ke bawahnya sedikit. Dan ada horizontal distance untuk mengukur jarak horizontal. Klik horizontal measure. Nah, saya letakkan posisinya di ujung sini. Nah, snapnya akan nangkap di endpoint sini ke endpoint sini. Nah, klik. Saya arahkan ke bawah sedikit. Saya klik. Nah ini. Nah, kelihatan dimensinya 5190, berarti di sini sebenarnya dimensinya sudah aktual gitu loh. Sudah sama dengan jarak aktual 5190. Bisa ya untuk melakukan pengukuran, pengecekan pengukuran. Nah, kalau kita ulang lagi begini, lihat ya. Menu edit, measure, horizontal distance. Kursor kita ke sini, ke ujung grid yang merah ini, yang sini. Bawah. Kemudian ke sebelahnya. Sini untuk ngecek apakah benar jaraknya 5190. Nah, dia akan nangkap juga di endpoint sini, klik. Arahkan ke bawah untuk posisi si dimensinya. Kemudian klik di sini. Nah, ini 5190. Mestinya jaraknya udah sama. Nah, di sini saya akan mengetahui bahwasanya ternyata dimensi yang dari si cat ini sudah aktual gitu loh. Udah 5190. Walaupun di sini ditulis skalanya 1/80 ya. Tapi kenyataannya dia sudah 1/1. Di sini. 5192. Tapi mungkin ini posisinya nggak pas, Pak. Nah, coba kita snapnya ya. Snapnya kita pakai yang ini. Nyalakan snap to endpoint ya. Nah, ini measure. Horizontal.
pastikan snapnya kotak itu nyala, nangkap kotak. Nah, kayak kotak itu, klik. Nah, ini juga arahkan ke sini, pastikan snapnya kayak muncul kotak gitu. Nah, itu berarti dia nangkap endpointnya. Klik, arahkan sini ke bawah. Nah, ini, ya kan, menentukan. Ya, menghapus ukurannya ini, tinggal klik aja sekali, klik kanan redraw. Dia sebenarnya bukan kayak kita mengasih dimensi ya, dia hanya untuk melakukan pengukuran aja gitu, untuk ngecek aja. Nah, selanjutnya nanti kita akan menyesuaikan grid kita ini. Grid yang biru ini kita akan sesuaikan ukurannya dengan grid yang barusan kita import. Gitu loh. Ini kan tadi kita udah coba bikin ya. Nah, sekarang kita sesuaikan nanti ukurannya dengan ini. Klik sekali di latar, kemudian klik kanan redraw aja. Jadi sebenarnya dimensi yang kita berikan tadi bukan kayak kita kasih dimensi ya. Itu hanya untuk ngecek aja. Untuk cek dimensi. Jadi kalau kita mau hapus, kita redraw aja. Yang inilah. Nah, ini kan kita udah bisa lihat angka-angkanya ya. Jarak-jarak antara grid nih. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan saja nih. Si grid kita nih yang biru ini. Nah, kita sesuaikan jarak-jaraknya ini dengan angka-angka. Ini angka arah X. Ini angka arah Y-nya ke atas ini. Dengan grid yang kita import barusan. Misalnya ini. Nah, ini kan untuk X di grid. Kalau kita double klik grid kita ini. Nah, ini. Depannya kan 0 nih kan. Kita ganti aja sekarang. Misalnya 0 spasi. Sesuaikan aja. 5190 spasi. 1505 spasi. 3660 spasi. 2440 spasi. 2755. Nah. Untuk Y juga sama. Untuk Y-nya misalnya depannya 0, spasi, ini 3500, spasi, 2540, spasi, 1470, spasi, 1400, spasi, 2740, spasi lagi, kemudian 3660, spasi, terakhir 4880. Untuk Z-nya nanti karena kita belum punya datanya, kita isikan 0 aja dulu. Untuk Z-nya kita isikan 0, karena kita belum punya datanya. Jadi untuk X sama Y-nya kita isikan sesuai datanya ini aja ya. Yang ada angka di catnya ini untuk X-nya 5190 dengan spasi-spasi diantaranya. Ini arah Y-nya ke atas. Nah, kita isikan di sini. Untuk Z-nya kita isikan 0 aja dulu, karena kita belum dapat datanya. Labelnya juga kita samakan. Untuk X-nya A sampai E, F. Untuk Y-nya 1 sampai 8. X-nya ini A. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z-nya 0 aja dulu. Karena kita belum belum masukkan referensinya. Nah, nanti kalau sudah kita isikan, kalau kita modify, nanti grid kita itu akan nimpah sama persis dengan si grid yang kita import tadi. Jadi pastikan nanti kalau misalnya kalau angka kita sudah pas seperti ini, dia akan grid yang kita bikin itu nanti dia akan pas menimpa posisinya persis seperti grid yang kita import. Ya. Nanti seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan grid yang kita importnya udah nggak kita pakai lagi kan? Karena grid kita udah kita sesuaikan dengan apa yang settingan yang sudah kita dapat gitu loh. Nah, kalau grid yang kita import tadi sudah nggak kita gunakan lagi, sebenarnya kita bisa hidden di sini. Masuk lagi ke menu ini tadi. Masuk lagi ke menu reference model ini. Ini dia. Nah ini. GF plan yang tadi kita import dia ada di sini nih listnya. Nah ini, di sini kan ada gambar mata nih.
Nah, mata ini bisa kita tutup matanya sehingga kita hidden si grid yang kita import ini bisa kita hidden. Lihat nih, matanya saya klik disilang. Nah, ini yang akan kita pakai nanti grid yang kita bikin. Yang penting dia sudah sama sesuai dengan grid yang kita import gitu loh. Jadi masuknya ke sini. Kita balik lagi ke menu ini tadi. Nih. Nah, ini kan ada di sini nih di bawah nih. Nah. Tadinya kan begini. Nah, tadi kan begini nih. Ini grid yang kita import. Ini grid kita ada di belakangnya, dia numpuk ya. Ya, yang penting grid yang kita punya, gridnya Tekla, itu ukurannya sudah sama persis seperti ini dengan kita memasukkan data angka yang tadi. Angka yang gridnya kita sesuaikan dengan grid yang kita import. Ini sekarang dia numpuk nih seperti ini. Nah, kalau udah numpuk seperti ini berarti udah benar. Nah, grid yang kita import ini yang merah ini tinggal kita hidden aja. Jadi masuk ke menu ini, masuk lagi ke menu reference model, klik. Nah ini, ya semua grid yang kita import itu dia ada di sini nih listnya. Nah lihat ini, GF plan ref kan, ini dia. Ini ada gambar mata di depannya ini, gambar matanya saya klik, istilahnya disilang, ditutup gitu. Nah dia akan di hidden. Jadi di sini kita hanya bisa ngeliat grid yang aslinya Tekla yang sudah kita sesuaikan gitu. Saya ini untuk tapi kalau sewaktu-waktu mau ditampilkan, klik aja di mata ini dia akan muncul lagi gitu. Nah, jadi kalau matanya disilang berarti dia ditutup gitu loh. Oke, nah sekarang ini udah dapat ya kayak gini ya, udah bisa ya Pak ya. Untuk labelnya ABCD sampai F. Nah, Z-nya 0 aja, karena kita belum dapat data elevasinya ya. Kita kasih 0 aja, 1 aja. Nah, untuk labelnya, X-nya A, B, C, D, sampai F. Ke Y-nya 1, 2, 3, sampai 8. Ini kalau tampilan 3 dimensinya, Ctrl P, tampilannya begini. Gitu lah. Ini udah betul ya, 1 spasi sampai 8 Y-nya ya. Jangan lupa di-save ya. Save. Save itu yang ini nih, ada kayak gambar desktop di apa? Disket di ujungnya nih, save. Atau Ctrl S sama.